Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, kita terus mengingatkan dan menyampaikan, menyerukan kepada seluruh jamaah kaum muslimin, tak terkecuali kita yang menjadi jamaah Jum'ah di siang hari ini, di masjid yang kita muliakan ini, untuk terus meningkatkan, memperkuat dan memperbanyak ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kita semua jamaah kaum muslimin. Fa inna, karena sesungguhnya khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita hanya kepada Allah. Takwa adalah harga mati bagi kita sebagai seorang muslim. Terlebih jamaah sekalian, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, yang siap menerkam siapapun yang lalai dari agama ini, yang siap menyesatkan siapapun yang jahil dari agama yang mulia ini. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wastaqim kama umirta. Tetaplah kalian dalam perintah, dalam ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kalian memperturutkan hawa-hawa nafsu mereka yang ingin menyesatkan kita dari agama ini. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, salah satu fitnah dari sekian banyak fitnah yang ditebarkan, yang dihembuskan oleh musuh-musuh Allah di tengah-tengah kehidupan umat Islam ini adalah faham pluralisme agama. Faham ini mengajarkan bahwa tidak ada, bahwa kebenaran agama adalah relatif. Tidak boleh ada pemeluk agama menyatakan agamanya yang paling benar, lalu kemudian pemeluk agama yang lain salah. Bahkan faham ini juga mengajarkan bahwa kelak di kehidupan akhirat semua pemeluk agama akan hidup berdampingan di surganya Allah. Ini jelas paham yang sesat dan menyesatkan. Jelas ini adalah racun pemikiran yang ditanamkan di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Padahal jamaah sekalian, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 telah mengeluarkan fatwa dengan tegas mengharamkan faham, ide, gagasan pluralisme agama ini. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa hanya kepada Allah, kita harus waspada. Rapatkan saf dan barisan kita. Tidak hanya pada saat kita sholat. Waspada, waspada, waspada. Karena musuh-musuh Allah ini menjadikan racun pemikiran ini dibungkus dengan ayat-ayat Allah, sehingga racun ini terlihat seakan-akan seperti madu bagi kita umat Islam. Mereka menyodorkan argumen, misalnya dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-62. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Syabi'in, mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman serta mengerjakan amal-amal soleh, maka tidak ada kekhawatiran mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ini ayat yang mereka pelintir untuk kemudian membungkus racun pemikiran pluralisme agama ini, sehingga terlihat seakan-akan seperti madu bagi kita umat Islam. Padahal jamaah sekalian, ayat yang mulia ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya Al-Wajiz
seorang pakar fikih dan tafsir. Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya ayat yang mulia ini menegaskan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka selamat dengan keimanan dan kemudian dengan amal soleh yang mereka kerjakan. Itu sekali lagi sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad SAW yang membawa risalah syariat Islam yang hak dan sempurna bagi kita seluruh umat manusia. Maka oleh karena itu jamaah Jum'ah, di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah pernah bersabda, pernah berkata dengan tegas, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang pun di antara orang-orang ini, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, setelah mereka mendengar risalah yang dibawa oleh aku, kata Rasul, risalah Islam ini, lalu kemudian mereka mati dan tidak mengimani, tidak mengikuti risalah yang dibawa olehku, kata Rasul, yakni Islam ini, maka sungguh kelak mereka menjadi penduduk nerakanya Allah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, bahkan dalam prinsip keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah, dengan tegas Allah menyebut dalam surah Al-Bainah pada ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari para ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan seluruh orang-orang musyrik, maka kata Allah, fi nari jahannamah, mereka masuk ke dalam neraka jahanam, dan di dalam neraka jahanam itu khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya jamaah sekalian. Dan Allah dengan tegas melanjutkan di kalimat berikutnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di atas kehidupan dunia ini. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, paham, gagasan, pluralisme agama jelas batil alias haram, dan faham ini tertolak dalam kehidupan akidah kita sebagai umat Islam. Jamaah sekalian, dalam prinsip keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah. Sekali lagi Allah dengan tegas menyebutkan dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-19, inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah, cukuplah kita berpegang kepada akidah, kepada syariat, kepada agama Islam ini. Dukhulu fis silmi kafah, ambil agama kita ini, genggam agama kita ini, gigit agama kita ini dengan gigi geraham, genggam agama kita ini. Walaupun kita menggenggam laksana seperti menggenggam bara api. Dan jamaah sekalian, wala tattabi khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kita mengikuti langkah syaitan. Jangan kita mengambil isme-isme, faham-faham yang itu keluar bukan dari rahim Islam, tapi keluar dari rahim orang-orang sekuler barat yang ingin menyesatkan kita umat Islam dari akidah dan agama ini. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, cukuplah sekali lagi kita berpegang kepada agama kita, akidah dan syariat Islam ini, karena inilah kunci, satu-satunya kunci keselamatan fid dunia wal akhirah. Sekaligus ini juga kunci bagi umat Islam untuk meraih, untuk menuju, menggapai kebangkitan peradaban Islam di masa yang akan datang. Kita berdoa, kita berharap semoga insya Allah Allah segera menyudahi wabah ini, menyadarkan kita umat Islam ini untuk kembali kepada pangkuan akidah dan syariat agama kita Islam ini, sehingga insya Allah
kita bisa menapaki jalan kebangkitan umat Islam, jalan persatuan dan kesatuan umat Islam menuju baldah thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan ampunan dan keberkahan serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.